Selamat pagi dan shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponzo di dalam renungan firman Tuhan di hari Senin ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang setia, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini dan untuk nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Saat kami bersiap untuk merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kami pengertian yang mendalam dan hati yang taat. Biarlah firman-Mu membimbing kami dalam setiap keputusan dan langkah yang akan kami ambil hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 8 yang berbunyi, Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini menggambarkan hubungan yang intim antara pemazmur dengan Tuhan, di mana dia selalu memandang kepada Tuhan dan tidak akan goyah karena Tuhan berada di sebelah kanannya. Nah, apa artinya senantiasa memandang kepada Tuhan? Ini berarti kita memilih untuk menghubungkan segala sesuatu yang kita hadapi dengan percaya kepada Tuhan. Fokus kita sangat menentukan arah hidup kita. Ketika kita selalu memandang kepada Tuhan, kita mengundangnya untuk menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita adalah orang Kristen. Saya percaya Bapak Ibu yang adalah anggota Gereja Stadion adalah orang Kristen. Tetapi jika fokus kita selalu pada masalah, maka masalah itulah yang akan menentukan hidup kita. Sebaliknya, jika kita fokus kepada Tuhan, Dia yang akan menentukan arah hidup kita. Dalam zaman Alkitab, tangan kanan adalah posisi yang paling terhormat sebagai penasehat dan pendukung bagi seorang pemimpin. Bila kita berfokus pada Kristus, kita mengundangnya menduduki posisi paling utama dalam hidup kita sebagai penasehat dan pembela. Setiap kali kita menghadapi pengalaman baru misalnya, kita harus datang kepada Kristus untuk mendapatkan pengertian dan kekuatan. Dalam setiap situasi, baik itu penghinaan, krisis, atau kebutuhan, kita harus mencari tuntunan dari Kristus yang berada di sebelah kanan kita. Dia adalah penasehat yang setia dan pembela yang kuat. Kita harus bersyukur dalam hal ini. Ketika kita dihina atau diperlakukan buruk, kita dapat menanggapi dengan bijaksana karena tuntunan dari penasihat kita. Dalam menghadapi krisis, kekuatan dari Kristus membuat kita tidak goyah. Bahkan ketika kita takut, keberanian dari pembela kita membuat kita teguh. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam konteks hubungan kita dengan Kristus. Oh, betapa besar anugerah Tuhan bahwa Kristus bersedia berada di kanan kita untuk menuntun, menasihati, dan membela kita. Nah, apakah kita perlu cemas bila Kristus berada di sebelah kanan kita? Kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, seharusnya memberi keyakinan kepada kita. Dengan kehadiran Kristus di sebelah kanan kita, kita memiliki segala yang kita butuhkan untuk menghadapi hidup ini dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Kita tidak perlu takut atau cemas karena Tuhan sendiri yang menuntun dan melindungi kita. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita senantiasa memandang kepada Tuhan dan mengundangnya untuk berada di sebelah kanan kita. Dengan demikian kita tidak akan goyah menghadapi segala tantangan hidup. Semoga kita selalu ingat bahwa dengan Kristus di sisi kita,
kita memiliki segala yang kita butuhkan dalam menjalani hidup ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau berkenan berada dalam hidup kami. Engkau berada di sebelah kanan yang boleh menjadi penuntun, menjadi pembela, menjadi penasehat, dan menjadi segala yang baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas dalam menghadapi apapun. Kami ingin mengambil sikap, mengambil keputusan-keputusan dengan bimbingan-Mu. Sehingga kami tidak salah di dalam pengambilan keputusan. Termasuk hari ini, kalau ada di antara umat-Mu hari ini mendengar firman dan sedang di dalam pergumulan hidup untuk pengambilan keputusan. Di dalam kebimbangan mereka sedang bergumul. Tuhan tolong, Engkau yang akan menuntun mereka menemukan keputusan yang tepat. Dan tidak pernah takut karena Tuhan yang ada di sebelah kanan. Tolong mereka, tolong kami semua untuk memandang Tuhan senantiasa. Untuk menyerahkan tangan kami dalam genggaman tangan Tuhan yang akan membawa kami kepada jalan hidup yang baik. Berkati umat-Mu hari ini dan seterusnya. Kami sangat bersyukur untuk firman hari ini yang sudah boleh kami dengar. Meteraikan dalam hidup dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.